kamu tuh sudah tua, kalau jangan banyak lari dan naik gunung, lebih banyak harus jalan saja. Waduh Mas, kalau saya harus berhenti larinya mungkin saya malah loyo, ya bilang gitu. Ya. I've been high. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channelnya Dani. Kali ini aku bersama dengan Mbah Man akan membagikan sesuatu yang pokoknya kalian setelah ngelihat acara ini, setelah lihat podcast ini bakal malu untuk mager dan bakal bersemangat untuk olahraga. Bener Mbah Man? Betul. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Halo Mbah Man. Selamat sore Mas Dani. Apa kabar Mbah Man? Semoga sehat selalu. Mantap. Oke teman-teman, intro. Ini Mbah Man ini adalah salah satu senior dan sesepuh di dunia perlarian. Dan ya kali ini aku mau ajak Mbah Man buat kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang nyantai ya Mbah Man. Walaupun kita sering banget ketemu. Aku pengen ngerti Mbah Man tuh mulai lari kapan, terus udah lari apa aja, terus rahasianya apa kok badannya bisa tetap strong di usia yang bisa dibilang sudah sepuh ini. Mungkin langsung aja pertama kali Mbah Man, aku mau tanya mulai lari itu dari tahun berapa Mbah Man? Oke, terima kasih Mas Dani kesempatannya. Siap. Untuk yang namanya lari ceritanya, kalau sebetulnya saya sudah mulai agak muda ya. Agak muda. Ya, sekarang masih muda Pak Man? Masih muda. Doanya ya. SMP kelas 3 mungkin saya sudah mulai kenal lomba lah. Lomba waktu lari. itu acara 17-an di kampung sana. Ceker nggak pakai sepatu. Itu tahun berapa Pak Man? Sekitar tahun 69, 67, 69. Pasti 8. Kalian semua belum lahir guys. 60-an ya Pak? 68, 69. Oke, lalu itu ikut 17-an SMP 2. Ya, ikut yang 8 kilo. Oke. Ya, rame-rame ya, hanya nyoba-nyoba saja. 8 kilo belum pernah lari sama sekali itu. Cuma kepingin ikut aja. Tapi akhirnya juga bisa sampai. Oke. Menang enggak Pak Man? Enggak lah, kalah dengan yang lebih tua-tua. Itu tahun itu domisili di Semarang Pak Man? Di mana? Oh, di desa. Desanya di sana, desa saya di Kutoarjo. Kutoarjo itu Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Jawa Tengah ya Pak Man? Jawa Tengah. Purworejo teman-teman. Ya, namanya. Oke. Ya, itu kampung asal saya. Nah, lalu SMP kelas 2, SMA masih tetap lari atau gimana Pak? SMA saya sudah pindah Semarang Mas dan kebetulan saya sekolahnya pindah, lalu kebetulan juga ada temen waktu itu yang suka tinju, namanya Mas Rahmat, ya satu kelas. Dia kalau lari mesti ngejak saya. Jadi kalau olahraga itu dia kalau teman-teman cuma lari kan saya SMA 5 dulu, SMA 5 ya. Paling Pandanaran lalu Tamrin, dia nggak ngajak saya malah naik letter S lalu sampai Siranda Simpang 5 baru ke sekolah lagi. Itu rutin selama SMA berarti? Iya hampir ya. Seminggu berapa kali Pak Man? Kalau pelajaran kan seminggu sekali ya. Oh berarti waktu pelajaran olahraga. Olahraga. Gitu. Oh kalau olahraga zaman dulu tuh ternyata kayak gitu teman-teman. Jadi lari gitu ya di luar itu ya Man? Di luar. Karena kalau sekarang tuh kan ya kita stuck di dalam lapangan olahraga sekolahnya masing-masing gitu. Ya, waktu itu mungkin kan situasi masih sepi ya jalan Dan kebetulan gurunya supaya kita keluar saja. Gitu. Wah tuh kayaknya masih seger ya Pak Man tahun itu ya? Oh masih sepi sekali ya. Polusi kan minim. Polusinya kan? masih minim, masih banyak orang naik sepeda. Oh iya. Ya, jadi motor tuh masih sepi sekali. Mobil-mobil ya diesel juga jarang ya Pak Man? Jarang ya. Paling banyak sepeda sih waktu itu. Lalu berarti itu rutin olahraga ketika pelajaran olahraga. Ya. Nah, lomba-lomba lari masih ikut Mbak Man? Waktu itu enggak lomba lari, enggak. Cuma lombanya itu gerak jalan. Gerak jalan 17-an itu dari Pemkot itu mengadakan gerak jalan 8 kilo, 17 kilo, 45 kilo. Nah, saya ikut yang 45 kilo.
Gerak jalan Ya. 45. Waktu itu saya ikut yang single tuh dari Mijen sampai ke Balai Kota. Oh. Itu 45 kilo. Lalu yang kedua dari Karangjati sampai Balai Kota. Ah. Itu yang saya ikuti ya. Ya nggak menang karena musuhnya guru Ya. kepala olahraga Pak Sipa. Ya. Oh, guru olahraga SMA 3. Itu juaranya. Saya masih ingat itu. Levelnya kentip ya. Iya, Mas, ya? kentip. Oh ya, itu ternyata Mbah Man dari mulai muda sudah aktif berolahraga, berlari, makanya abot ini kalau lawan Mbah Man ini sekarang. Terus waktu kita pertama kenal tuh sekitar 2016, Mbah Man masih aktif jogging atau gimana? Ini berlanjut ya dari SMA, lalu setelah bekerja di Telkom, waktu itu saya juga diberi kesempatan kerja di Telkom, juga diberi kesempatan untuk olahraga lebih banyak. Maksudnya tuh memang Dari institusi. Heeh. Nah, jadi kalau ada event-event seperti gerak jalan 45 kilo masih diberi. Nah, itu jadi ada grup ya. Ya, jadi kalau ya, ya. 45 kilo ya orangnya 45. Oke. 45 jadi panjang sekali ya. Nah, itu juga sering ikut. Pernah itu 45 kilo dari cuma muter kota aja. Ya, Dari Balai Kota muter-muter sampai ya, pokoknya 45 kilo ya. Nggak Itu jelas, sampai pokoknya 45. ya saya tuh memimpin 45 orang itu panjangnya seperti apa ya? Ya, Baris ya. berbaris 45 sampai yang mau nyalip tentara tuh digajul yang paling belakang. Disalip nggak mau tentaranya itu. Gajul yang paling belakang itu. Wah, pride-nya tinggi ya. Oke. Itu seru itu kalau gerak jalan. Itu berarti periode berapa lama tuh, Pak Man? Maksudnya? Acara kayak gitu di Telkom tuh maksudnya tuh kan berarti kan istilahnya ngatiman muda kan waktu Iya. itu kan. Umur 30-an mungkin. Ya sekitar saya masuk Telkom itu umur habis SMA ya. Habis 20-an berarti kan? 20-an lah. Sekitar ya. umur 25, 26. Berarti acaranya itu rutin bertahun-tahun kayak Iya, gitu? setiap tahun ikut. Waktu ada event Terakhir pasti ikut. tahun berapa inget Bang Man? Terakhirnya sekitar tahun 96-an lah. Oke, nah kalau itu aku sudah 96. lahir teman-teman. Teman-teman juga pasti Ya. banyak sudah lahir. Aku Ya. umur 5 tahun. Bang. Ya, sekitar Masih 96 ya. Masih mulai belajar sepeda. Itu umur 2 tahun. Nah, Mbak Man, ini teman-teman ya, beliau ini pakai baju rantuker. Ini aku udah 1 kali bareng sama Mbak Man. Sempat di depannya sebentar, sempat bareng ya, tapi akhirnya dikepretin. Nah, mungkin sekilas cerita tentang rantuker Mbak Man. Ya. Rantuker itu apa? Lari berapa kilo? Misinya apa? Oke. Rantuker itu lari charity ya Mas Dani ya. Kita semua tahu ya, lari charity untuk menggalang dana untuk membantu anak-anak di panti sosial Children Village ya. Ya. Dan itu memang lari yang menggalang donasi untuk membantu anak-anak supaya anak-anak di SOS itu kecukupan Untuk biaya penghidupan, kehidupannya ya, ya, baik sekolah, itu sekolahnya, pendidikan, kesehatannya, dan itu kita mencari donasi untuk biaya itu. termasuk hiburan ya Pak Man. Ya. Maksudnya buku bacaan Ya. kayak gitu teman-teman. Ya, Karena namanya anak-anak tuh ya, kalau anak-anak kan idealnya tuh tetap ada porsi bermain ya. betul. teman-teman. Nggak cuman Ya, nggak makan, bekerja, sekolah ya. Nah, Rantuker itu kan terkenal dengan rute yang brutal teman. Dan dia itu salah satu pelopor ultra charity run. Bukan cuma ultra running tapi ultra charity run. Jadi kita lari ultra di atas 50 kilo sambil bercharity. Nah, charity-nya tuh dengan cara kita menggalang dana teman-teman. Kalian boleh lari sendiri, membiayai diri sendiri, mendonasikan sendiri boleh. Tapi yang pengen diutamakan dari SOS dan Rantuker adalah kita sebagai pelari itu menyebarkan kebaikan. Kita kampanye, nih lo, gua lari 150 kilo. Yuk, lu daripada mager, gua aja yang lari, lu sumbang ke gua, nih uang nanti buat anak-anak. Bener ya, Pak Man? Betul. Ya. Nah, itu rutenya berarti Pak Man ikut Rantuker pertama kali tahun berapa, Man? Saya ikut Rantuker itu Rantuker yang kedua ya, Ya, yang edisi kedua. pertama kan dari Jakarta Cibubur ke Lembang ya kalau nggak salah.
Yang kedua itu dari Jogja ke Semarang tahun 2018. Itu pertama kali saya ikut Rantoker. Dan saya langsung ikut full. Ya, 150 kilo. Dan saya waktu itu cuma kebetulan saya sudah pernah ikut Bormar 42 sih. 2017. Ya. Jadi saya bisa ikut yang 150. Karena itu ada kualifikasinya teman-teman. Ya, kualifikasinya harus ikut, sudah pernah karena full maraton. Kualifikasinya Mbah Man gerak jalan tahun 80-an 90-an kayaknya nggak bisa dipakai ya Mbah Man ya? Ya nggak bisa. Waktu itu belum ada nggak ada sertifikat. Belum ada koros itu belum ada ya Mbah Man. Belum ada. Foto Mbah Man? Kalau foto-foto ada, tapi kan fotonya zaman dulu Pak yang pakai itu ya. Hitam putih gitu ya. Cepat kabur lah gitu. Cepat hilang. Ya padahal nih, wah ini kalau sampai ditolak nih, ini suhu sesepuh ini gerak jalan 45 kilo padahal ya. Iya. Itu dulu Semarang Jogja. Semarang Jogja. Itu saya juga ikut teman-teman saya ikut. Jogja Semarang bukan? Oh iya, sorry. Jogja Semarang. Ya. Dari Tugu. Dari KM0 ya? Iya, KM0 Jogja. Itu saya ikut relay, Mbah Man udah ikut full. Ya. Waktu itu berapa jam? Waktu itu 31 jam. 31 jam. Ya, event pertama ya. Pertama ya. Oke, berikutnya? Berikutnya tahun 2019. 18, 19 di Bali. Di Bali yang pertama itu dari lapangan apa itu ya? Pokoknya di Denpasarnya baru ke Singaraja, lalu ke Pupuan, baru ke Tabanan SOS itu. Wah itu dari Denpasar naik, turun, naik lagi ya. Lewat Jalur Bedugul. Oke. Ya itu yang 18 Jogja Semarang, 19 Bali. 20 Bali lagi toh? Bali lagi, kembali 2 kembali itu ya. 2, terus 21 katanya off ya karena Covid ya. Adanya kan yang di kebalik kayaknya Pak Man. 20 yang off, yang 21 yang kembali itu. Ya mungkin itulah. Ada off 1 karena tahun. Covid ya. Adanya kan terus apa tuh back to care itu apa yang di itu ya. Bali. Terus habis ke Bali kedua saya ikut yang di Toba. Toba Medan ya. Toba Medan. Itu Toba ke Medan kalau nggak salah. Toba ke Medan ya dari Siantar. Berapa jam Pak Man? Itu 32. 32. Ya, 30 agak meletre. Agak meletre. Tambah umur soalnya. Tambah umur. Apa sih di bawah COT ya? COT-nya 36 ya Pak? 36. Itu satu Semarang, Bali, Medan. Berarti skip yang Bali. Lalu setelahnya habis Bali kan Semarang Jogja. Oh, Semarang Jogja lagi. Jogja setelah 5 tahun gitu ya. Terus yang terakhir kemarin yang Bandung Lembang. Semarang Jogja berapa jam? Semarang Jogja meletre lagi. 33 jam. Waduh, 31, 32, 33. Tapi ya aku mau ngepal nggak bisa teman-teman. Soalnya di depanku. Ya. Aku sempat di depan Mbah Man ya mungkin berapa 20, 25 kilo. Tapi setelah itu kewer. Ya kan Mas ini kan cedera masalahnya. Iya. Kan Ya, cedera ya. Enggak jadi alasan memang anu lah. Kalau di atas 100 tuh kalau sama Mbah Man pokoknya ampun. Kalau 50 lah 40 berani Mbah Man. Cek 6 soalnya. Masih ngegas ya. Masih ngegas. 2023 berarti ya Pak Man? Iya. Itu Semarang Jogja. Ya. 33 jam. Lalu tahun ini Mbah Man? Tahun ini kan yang kemarin Bandung Lembang. Berapa jam? Itu 33. Oh sama meletrenya berarti. Sama meletrenya. Okay. Nah overall di antara 5 itu yang paling berat yang mana Pak? Yang paling berat menurut saya tuh yang terakhir ya. Oh. Bandung ternyata saya punya estimasi wah Bandung pasti dingin ya. Jebule ternyata kayak dibakar. Iya. Itu kita habis dari CP1 sampai ke CP2 ya. Pertengahan itu betul-betul karena rutenya itu di antara lembah ya. Jadi panasnya bukan main. Kalau nggak salah itu Sumedang ke arah kilometer 100 tuh ya, Man? Benar. Ya itu aku juga mengawal dan ngerti panasnya seperti apa. Ya, sama Ayung sama Mbak Ayu.
tapi payungan itu. Ada rute yang truk-truk tok itu toh. Betul, Yang ya, kanan tapi- kirinya kebun teh atau Benar, apa itu. ya. Oh, ya itu aku untungnya lagi ada acara impian besar jadi skip dulu. Nggak ikut. Coba Terus- kalau ikut bisa merasakan panasnya Bandung. Ya paling ya meletre Bang. Itu berarti yang paling berat ya Bang. Paling berat menurut saya. Semarang kalah berat. Semarang kalah berat. Oh, padahal Semarang ya wabut itu. Katanya sih berat ya, tapi ternyata antara malah ngampel ke Selo itu udaranya dingin. Oh. Itu walaupun panas, walaupun suasana panas ya, Ya, tapi anginnya banyak. Anginnya, Kalau ya. kemarin di Bandung sama Ngap, sekali, pengap sekali. Itu yang paling berat. Kalau Iya. yang paling berkesan Mbak Man, yang kira-kira tuh Mbak Man tuh paling dalam di hati gitu loh. Bali lah. Bali. Iya. Bali kan 2 kali. 2 kali, Yang ya. mana Mbak Man? Yang pertama, Yang pertama. yang pertama Yang ke arah Singaraja itu. Singaraja, Berarti ya. tuh Mbak Man ikut yang ketiga ya. Iya, yang ketiga. Kenapa Mbak Man kok berkesan? Itu kita mengalami cuaca yang ekstrim juga ya. Hmm. Di Pupuan, di Singaraja itu panas karena siang. Ya, toh. Singaraja Habis itu memang panas banget ya, guys, asli ya, panas. naik Pupuan Ah. jam 10, jam 11 itu dinginnya bukan main. Oh. Padahal siang itu. Malam. Oh, malam. Nah, Pupuan tuh malam, jam 11 malam sudah mau naik Pupuan. Sama di Selo dingin. Wah, dingin Pupuan karena waktu itu kan Agustus ya. Oh. Jadi puncak. daerah timur kan anginnya Ya, kencang ya. sekali ya. Beda dengan yang Jawa ya. Ya. Semakin ke timur kan anginnya semakin Anginnya, kencang. ya, ya. Saya lari sampai pakai emergency blanket. Sarungan emergency blanket kusek. Jadi kejar anjing. Karena di Wah. Bali itu kan anjingnya bukan Ya, main ya mungkin karena ki apa to ki Ya, Bambang nganggo krusek. krusek. Anjingnya gemes guys. Gemes. Wah, itu aku yang Bali belum pernah ikut sih. Cuman beberapa kali gowes di Bali ya lumayan kebayang sih Mbak Man. Ya. Lari yang kemarin yang bike to care itu Mbak Man yang kita sepedaan itu ada salah satu teman yang bahunya patah Heeh. karena anjing. Dikejar. Bukan dikejar, anjingnya tiba-tiba nyebrang. Oh, Nyebrang, menghindar. terus sempat kena bannya, lah refleksnya si namanya Vera, teman Jakarta. Nanti tak colok di IG biar dia nonton. Mungkin dia refleks ngerem, Iya. wah itu munteng Langsung gitu. rolling. Itu sampai ya langsung dievak Mas Adit dan teman-teman itu. Ya apes lah Mbak Man, Iya. anjing kan. Dan anjing di Bali tuh anehnya kalau malam itu galak banget, tapi kalau siang enggak. Jadi kalau kita masuk kampung malam ya, kampung pertama anjingnya gonggong itu sepanjang kampung gonggong semua. Oh. Gitu. Tapi kalau siang dia tiduran di jalan, kita lewat nggak apa-apa. Anehnya anjing di Bali seperti itu. Ya mungkin memang instingnya si anjing itu kan mungkin kalau dia kayaknya kan masih seduluran sama serigala atau apa? Mungkin ya. Karena huntingnya tuh kalau di alam bebas zaman dulu memang di malam mungkin ya, Iya. mungkin. Kalau di Medan lain lagi anjingnya. Oh beda lagi. Beda, anjingnya anjing. kalau- Jangan-jangan kayak itu orang Medan kan suka ngegas, anjingnya ngegas kan? Anjing di Medan anjing liar. Jadi Oh. semua kampung itu kan anjingnya nggak ada yang istilahnya rumahnya ada pagar nggak. Kan kampung ya. Begitu anjing langsung ada yang gigit. Ada Mbak Endah itu sampai digigit. Yang di Medan. Iya itu. di Medan. Sampai digigit anjing dia. Tapi nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Bisa melanjutkan. Ya puji Tuhan lah. Luar Kalau di Medan biasa, memang ya. kesannya itu anjingnya Ya. anjingnya ngejar dan gigit. Nah, kalau di Bali cuma gonggong Gonggong. tok. Gini tak ya. Iya. Oke Mbak Man, ini teman-teman kita lagi ada di TKP dan Skenario Express. Ya. Kebetulan ini Pak Man, silahkan Oke. dinikmati. Ini hot coklatnya Skenario Express, salah satu menu favorit. Mantap Mas Denny. Sebelum kita lanjut ngobrol, ini bukan kopi, ini coklat. Sudah rada anget Pak Man. Coklat manis coklat luar biasa. Coklatnya Mantap. TKP. Asik. Ya. Nah, Mbak Man, ini kita lanjut lagi ke topik masih ke seputaran tukar. Yang jadi pertanyaanku adalah apa yang menggerakkan seorang Yohanes Ngatiman kok sampai 5 kali ikutan run tukar? 6 kali. Oh iya, 6 kali. Saya ralat. Itu alasannya kenapa, Mbak Man? Kenapa kok saya sampai 6 kali kayak kecanduan ya? Kalau Iya. nggak ikut kok kayaknya ada yang kurang ya. Betul. Pertama gini Mas Dani, saya punya hobi tentunya
berkeinginan tidak hanya untuk diri saya sendiri. Ya. Jadi saya berusaha untuk bisa dengan hobi saya bisa yang lebih luas untuk membantu orang lain. Ya salah satunya ya karena ada kesempatan lari charity ya lewat charity itulah saya ingin sumbangkan tenaga saya supaya bisa berdampak kepada kebaikan orang lain. Dan saya memang punya niat di masa-masa tuaku ini ya semoga saya masih bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Di samping saya hobi, saya sehat, saya bisa bermanfaat orang lain. Luar biasa. Nah, itu yang tujuan saya seperti itu. Mantap, Aman. Makanya kalau setiap ada event charity, saya berusaha untuk bisa ikut. Khususnya Rantu Care ya, Khususnya Rantu Care. Karena anak-anak dan di Semarang dekatnya rumahnya Mbah Man ya. Iya, itu kan ada SOS. desa anak sos. Ya, di Durian ya. Di Durian. Memang apa ya? Charity event itu memang lumayan membuat candu ya, Mbah Man. Benar. Karena apalagi kalau di Rantu Care itu kita finish disambut anak-anak. Benar, ya. Kalau di Bike to Care kadang disuratin sama anak-anak. Ya. Jadi maksudnya kita lari ya lari, have fun ya have fun. Cuman kalau bisa sambil menyebarkan kebaikan, membantu teman-teman, itu kan kenapa enggak ya, Mbak Man? Iya, benar. Pertanyaan saya dari mulai pertama kali itu ada enggak, Mbak Man? Teman atau mungkin followers atau kenalan yang terinspirasi terus tiap tahun selalu mensupport, memberi doa gitu? Ada juga ya setiap Ada tahun ya setiap kali saya ikut event itu ada yang memang selalu membantu saya mensupport ya lewat donasi ya. Karena ya mungkin mereka juga tergerak untuk itu karena saya hanya mengajak orang-orang baik ayo gabung dengan saya. Saya yang punya tenaga, saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya mau dan saya punya niat untuk membantu orang lain. Orang-orang baik yang tidak punya, yang istilahnya finansialnya lebih, tidak tahu kemana harus membantu, ayo ikut gabung saya, salurkan kepada anak-anak. Dan ini aku sempat lihat Mbah Man kayak kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, yang sempat berjualan ya Mbah Man? Benar, ya. Nah, itu aku terus terang salut sih. Aku juga pernah melakukannya ketika berjualan barang-barangku pribadi, Mbak Man. Jadi aku pre-love beberapa barang lari yang support dari brand yang cuman buat review. Aku jual, kasih ke kasih ya nilainya nominalnya kita kasihin ke Rantu Care gitu kan. Nah, Mbak Man waktu itu jualan waktu itu ya, Mbak Man? saya kebetulan teman ya. Teman itu dia punya produk empek-empek. Nah, saya coba nego. Yuk daganganmu saya bantu jualin ya. Nanti fee-nya untuk saya nanti kamu aja yang langsung sumbangan ke Rantu Care. Berapapun fee-nya langsung sumbangan ke Rantu Care. Jadi ya. per porsi dapat sekian persen dikurangi biaya pokok dan mungkin keuntungannya dia ya. Ya, keuntungannya dia. Oh, jadi keuntungannya didonasi. Biaya tidak di-up. Ya. Harga tidak di-up. Cuma saya diberi potongan sekian persen setiap saya order dan dia yang kolektif, nanti dia yang langsung. Jadi bukan saya, dia yang langsung. Luar biasa. Kalau tahun ini jersey ya, Mama? Iya, jersey. Tahun ini jersey ya. Itu lewat play on. Ya, Mas Dani juga namanya hampir sama. Luar biasa, keren. Ini sekaligus pengen menggelitik teman-teman yang jujur punya lebih banyak followers, lebih banyak masa, tapi tuh kadang ketika diajak tuh banyak aing-aing. Aku dengan terus terang menyindir kalian guys, karena ketika ditanyain aku ora iso golek donasi, aku iki padahal followersnya 10.000 lebih. Ya itulah. Maksudnya gini, ya semua tuh ya nggak bisa cari donasi pada awalnya ya teman-teman. Cuman kan kita belajar. Yang penting intinya tuh kita jangan malu. Dan aku selalu gini Mbak Man, aku tuh menetapkan prinsip bahwa iki bukan buat aku. Intinya aku mencoba menyebarkan wes piye carane lewat Instagram, lewat sosial media, kadang satu persatu aku japri. Perkara kamu mau support ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Ya yang penting kita kalau semisal mau lebih perhatian, mau lebih care,
sebulan di follow up lagi. Ya. Ya toh Bapak. Iya, benar, ya. Toh maksudnya kalau mereka nggak nyumbang ya sudah nggak jangan apa-apa. sering. Ya. Kalau nyumbang ya berarti alhamdulillah puji Tuhan. Ya. Gitu Bapak. Cuman kalau kita cuman di IG sebulan sekali, wah, ya apa toh Bapak? Iya. Karena Iya. teman-teman tuh bukannya nggak mau support, kadang mereka asal ngelihat gitu kan hilang. Hilang, Memang benar. kita ya namanya prinsip promosi itu cari dana fundraising berkampanye juga ada pakai prinsip promosi. Benar. Harus diulang. Kalian kalau lihat dulu zaman sebelum internet rame itu kan di TV itu kan iklan berapa kali tuh Bapak? Ya. Sehari aja diulang-ulang. Ya, dan bayar. Iya. Kalau ini kan Itu teman-teman. lebih mudah Jadi sekarang sebetulnya. Ya. sengaja tak sindir halus. Oke, Bapak berarti udah 6 kali ikut Rang Tukar. Terus target kedepannya nih apa Bapak? Maksudnya umur 71 tahun depan. tahun depan Ya. tahun itu 70 ya. Ya. Nah, maksudku golek apa meneh gitu Bapak. Ya memang hidup selalu berubah ya. Ya. Dan cita-cita juga harus selalu berubah ya. Hmm. Tapi cita-cita utama kan tetap harus ada. Ya. Saya tahun depan seperti yang saya mau ya, ada 3 yang saya inginkan. Pertama RAC, Run Against Cancer. Februari. Ya, Februari ya, Ya. besok ya. Itu juga charity dari Magelang ke Semarang, Semarang. ke pantai itu teman-teman. Pantai ya. Itu 110 kilo kalau nggak salah ya. Tak potong sebentar. Itu nggak cuman kategori ultra, teman-teman kalau mau join bisa nanti aku kasih link di deskripsi. RAC itu ada kategori 5 kilo. Oh, ada 5 kiloan ya. Jadi dia Fun run ya. 50 kilo, 110 sama 5 kilo dan 10 kilo kalau nggak salah. Oh ya. Gitu. Jadi kalau mau join langsung. Ya. Itu pertama RAC. Ya, RAC. Berikutnya apa Mbak Man? Tak Yang sambil kedua minum. sesuai dengan umur saya tahun depan yang 71, setiap ulang tahun akan saya lariin. Mantap. Saya mulai lari setiap ulang tahun mulai umur 67. 67, 68, 69, 70 selalu saya lariin. Semoga saya masih dikarunia kesehatan, tahun depan tetap akan saya lariin 71 kilo. RAC anniversary run Nah, yang ke-71. Ya. Sementara kalian anniversary run yang ke-30 aja kakean alasan. Jadi 3,0. Iya, lalu Rang Tukar. Rang Tukar. Rang Tukar. Tahun depan Jakarta ya, Man? Ah, Cibubur. saya sih Jakarta. berdoa tetap di Jawa ya, karena Rang Tukar itu kan menurut saya kan kalau di luar Jawa tuh biayanya Betul. berat karena semua harus ditanggung sendiri ya. Betul. Semoga di Jawa saja. Masalahnya itu kadang ada yang nyinyir, Pak. Kui golek donasi padune gawe apa ongkos transportasi. Nah, itu pengen tak sikat matamu. Itu salah persepsi besar, salah besar. Tapi ada Pak Man, Oh. ada yang itu. Nah, mungkin daripada aku Ya. Mbak Man aja yang Nah, menjelaskan. ini sebenarnya gini kawan-kawan. Yang namanya rally charity itu kita semuanya biaya sendiri. Bahkan Kita slotnya bayar ya, Pak? Kita slotnya bayar dan nggak murah lagi. Kita akomodasi transportnya ke sana pulang pergi harus bayar sendiri, nginepnya juga harus bayar sendiri. Nah, itu dan kita masih harus cari donasi. Makanya itulah saudara-saudara teman-teman bahwa semua donasi yang diberikan untuk anak-anak itu hanya saya ini Numpang hanya lewat tok, sepertinya perantara. kita saya tuh selang. Anda yang berbuat baik, saya salurannya kita kasihkan ke anak-anak. Padahal donasinya itu juga langsung ke yayasan ya, Pak Man. Benar. Pihak ketiga. Iya. Biasanya ayo bantu atau kita bisa kan. Ya, jadi Tapi bukan atas nama saya kan. lah kui Pak Man. Ya. Ya, semoga untuk tahun depan dan tahun berikutnya kalau di luar Jawa, teman-teman penonton yang mau mensupport Pak Man untuk transportnya, mensupport langsung loh. Ini kan jelas Pak Man. Ya. Jelas kan? Tidak aku golek gawe anak-anak tak nggo pesawat kan enggak. Enggak. Ini kan bisa langsung ya Pak Man. Ya, bisa lah. Tapi yang penting donasi untuk anak-anak lah. Iya. Karena kita percaya ya bahwa semua niat yang baik kita pasti akan dipertemukan dengan orang baik. Betul. Ya. Dengan niat yang baik Tuhan pasti akan memberikan yang baik juga. Dan jangan khawatir. Semua pasti akan diatur oleh Tuhan.
Hukum tabur tuai, Pak Man. Betul, tabur tuai. Karma ya, Pak Ya. Man. Pokoknya kita menebar kalau bisa yang baik-baik. Benar. Tapi kadang nih mulutku ndak bisa, Pak Man. Kadang nek sing ngonek-ngonek ke nyinyir gitu ya pengen tak bales sih satu-satu. Tapi ya sudah tahu itu jelek cuman Ya. lebih usia 6, Pak Man. Ya. Saya Ya, umurnya maklum. setengahnya lebih Pak Man nih. Saya kali 2 masih di bawah Pak Man. Untuk race trail Pak Man? Race trail sebetulnya saya udah gak mengurangi ya untuk semua jenis race ya. Tapi kalau ada trail juga kadang-kadang gatel sih. Gatel, ya. Tapi kalau yang road itu memang saya sudah istilahnya mengurangi banyak ya Ya, saya. ya. Karena ya namanya race itu kan kalau udah tua itu kan ya gimana ya. Paling ini yang saya daftar itu tinggal Master Trail tahun ini. Oke. Master Trail itu nanti Di di Sentul. Sentul, Nah, kenapa kok ikut saya? Karena Master Trail itu di segmen. Jadi masternya enggak gelondongan umur 40 sampai up ke berapa jadi satu enggak. Itu dia di segmen per 5 tahun. Oh, berarti Jadi- Pak Man rakno musuhnya Pak Man. Ada, Ada? up 60 kok. Oh. Habis itu kan up 60. Nah, itu musuhnya dicolek. yang 60. Nah, ya dicolek katanya per 5 tahun. Ya, Soalnya nek itu per nek 65 70 rakno musuh Nah, ya. ada Pak. musuhnya. Panitanya pinter up 60. Apa? Luar biasa. Jadi saya nanti musuhnya yang 60. Yang muda atau 60 kan Ya, masih ya, banter-banter ya. Ya. Nah ini Pak Man ini mungkin mewakili pertanyaan teman-teman yang juga aku juga bingung. Mungkin ini videografer Bang Satria mungkin juga bingung. Pak Man pernah nggak umur sudah 70 mau ke 71 nih ngilu-ngilu gitu atau sendi nggak enak kan kalau orang ngomong kan penyakit tua lah Ya. apa lah itu pernah nggak ngerasain gitu Pak Man? Awal-awal sih pernah Mas. Jadi Loh, kok awal-awal? Padahal akhir-akhir itu kan tambah tua, Pak Man. ya Maksudnya kan bingung gitu. awal-awal saya ikut trail tuh memang Oh. kaki sini kadang nyeri gitu ya, nyeri. Tapi karena saya lah paling biasa lah gitu lah. Tetap saya hajar terus. Losdol. Akhirnya ya hilang sendiri. Oh, tapi Jadi malah hilang gitu. Tapi nggak dikurangi intensitasnya, Pak? Enggak juga. Ya, jadi tetap naik gunung ya. Iya. Jadi kata orang sampai saudara saya tuh mengingatkan, kamu tuh sudah tua, kalau jangan banyak lari dan naik gunung, lebih banyak harus jalan saja. Waduh, Mas, kalau saya harus berhenti larinya, mungkin saya malah loyo, ya bilang gitu. Iya. ya kita nikmati aja Mas, supaya saya tetap sehat gitu. Kalau saya harus berhenti grek, nanti malah saya tambah loyo, malah penyakitnya datang semua. Iya, benar. Itu. Jadi saya punya prinsip seperti itu. Karena otot yang sudah terlatih itu memang harus selalu dipakai. Jangan sampai mandegrek. Ataupun kalau mau dikurangi ya intensitasnya aja dikurangi. Tapi tetap harus jalan terus. Supaya yang sudah ini supaya tetap aja. Ya. Otot-otot kita kan sudah mapan. Jadi Lah untuk recovery-nya, Mbak Man. Maksudnya setelah lari mau waktu anniversary-an atau run to care gitu biasanya gimana, Pak Man? Run to care kemarin saya off-nya cuma 4 hari ya. Karena hari Kamisnya saya sudah masuk HES lagi. Tetap. Sudah HES. Ya, itu ada makanan gitu yang dihindari nggak, Pak Man? Atau gimana? Untuk jenis makanan saya sih sekarang bebas ya. Hanya saya menghindari yang namanya pete. Kenapa, Pak Man? Kalau saya konsumsi pete, saya timbul sariawan. Oh, alergi. Alergi ya. Karena dulu pernah saya dengan teman satu kos itu sama-sama suka pete ya. Beli pete, kita kupas bareng-bareng, diparuh balapan. Makan balapan pete ya. Nah, akeh-akehan. Nah, itu akeh-akehan ya toh. Akhirnya habis makan pete seminggu semua nggak bisa ngomong. Semua lidah sampai sekarang kalau makan pete Tetap itu. alergi. Walaupun cuma satu itu. Iya. Oh, tapi kayak kambing gitu. Oh, itu masih suka. Wah, mantap. Kita bolak-balik makan kambing Iya. ya, Pak, ya.
Ini aku jadi inget tahun lalu tuh kita waktu ngetes rute apa namanya yang SR. double loop Double loop Sumbing. Sindoro Sumbing. Itu sempat Iya. bikin parodi apa ya Pak Man yang di puncak aku kok lupa ya. Apa ya, guys, juga lupa Apa ya. yang di nanti nyemplung kawah itu loh. Oh iya. Itu kan ada orang lebih kalau mati enak di bawah pohon ya. Iya. Oh iya, komennya Di bawah, bener. Wah, enak ya naik di Naik gunung. gunung, Kalau nanti mati di bawah pohon. enak menikmati. Kenapa nggak nyemplung sekalian? Luar biasa. Ya, itu masa lalu ya, Pak Man. Ya. Semoga nanti aku ada project tahun depan. Semarang Mountain Race, teman-teman. Kalian bisa kepoin Instagramnya. Ya. Nanti kita bahu-membahu lagi, Pak Man. Kita Boleh. kita cari bantu. rutenya. Aku Ya. masih mencari rute terbaik kalau mau ultra, Pak Man. Karena kalau sampai 20-30 kan sudah biasa. Nah, cuman Ungaran tuh kan luas, Pak Man. Iya. Dan cukup apa ya? Air terjun ada gua Jepang, Dingin lah kalau dingin, Ungaran ya. kebun teh. Nah, kita masih perlu bantuan Pak Man ngetes rute cari formula terbaik. Ya. Ya, teman-teman kalau mau ikutan, kepoin aja dulu Instagram. Siap. Mantap. Bantu cari rute. Nah, Pak Man, sekarang mungkin aku mau tanya tips and trick buat anak-anak muda yang sukanya mager, Pak Man. Mbak Man, saya bentar. Mbak Man pernah mager nggak? Misalnya bangun tuh pengen lari tapi males kesel gitu. Ya pasti pernah lah. Manusiawi ya, Pasti Pak? manusiawi ya, pernah ya. Itu mungkin kalau pas capek bener ya. Oh. Pas capek bener itu ya memang kadang-kadang maunya sih mau lari, tapi bangunnya kesiangan. Oh, berarti kan capek banget. Itu saya nggak lari, tapi sore saya lari. Oh, tetap. Tetap lari, tapi sore. Dan aku nek kayak gitu, ya wes bablas. Jadi saya punya target mas masalahnya. Jadi orang itu harus dipacu dengan yang namanya mimpi atau target. Ya. Kalau orang nggak punya target, nggak ada tenaga dong, nggak ada apa ya kemauan keras. Betul, ya. betul. Tapi kalau punya target, misalkan gini, saya target seminggu antara 70 sampai 80 kilo. Weekly kilometer tuh teman-teman. Ya, Lanjut. itu seminggu ya. Kalau bisa 80, kalau nggak bisa ya 70. Berarti artinya sehari 10 kilo. Ya. Ya, toh? Ya, kita kalau lari nggak bisa pagi ya sore. Ya. Kalau pagi kecapean, kesiangan ya kita sore lari. Itu 1 minggu. Ya. Kalau 1 minggu berarti saya punya mimpi setahun harus 4.000 kilo. Berarti kira setahun 4.000. Ini saya sekarang sudah 3.142. Saya Pak Man, tak Ya. pakai kalkulator. Ya. 4.000 dibagi 365. Wah, lah sehari 11 kilo ya, Pak Man? Nah, ya sekitar 10 Lagi kilo. jadinya sehari 10 kilo. Tapi ini sekilo peng 365 ki akeh lho, Pak. 365 kilo loh. Nah, itu kan kalau 10 kilo kan Sabtu Minggu harus ada long run. Lah berarti ya ndak itu. Ya kadang-kadang 80, nanti Oh. saya umurnya yang 71 nanti nambah 71. Nah. Rantukar 150. Saya. Lah nek Pak Man mantune ditarget gitu dong. Lah sapa reti ya to? Aku targetku ngene lho. Kowe kudu kaya Itu memang manusia tuh kalau nggak dikasih target, itu nggak ada greget. Oke. Iya toh. Anak-anak muda kalau nggak punya target ya enak mager. Tapi kalau ada target pasti ada niat. Ada niat. Nah, yang penting ada niat, ada Itu- target, ada niat. Itu solusi untuk menanggulangi kemageran. Kemageran ya. Tapi piye ya? Ya mungkin iki alasan ya, kakean alasan. Zamannya beda, Pak Man. Pak Man mungkin waktu itu belum ada handphone, telepon aja belum ada. Ya. Lah, mungkin ya anak-anak sekarang bangun jebrol sudah ada HP dan ini dan itu, Netflix, sosial media. Lah itu gimana, Pak Man? Loh, ini sekarang loh, bukan dulu loh, Mas. Oh, sekarang? Iya toh, sekarang itu saya kan targetnya seminggu harus 70 sampai 80 ya toh. Dan memang kita harus atur diri kita harus diatur bagaimana istirahatnya, bagaimana makannya, ya toh.
Dan itu kalau nggak diatur ya kita sembarangan, kalau kita mau lari 10 kilo bangunnya tidurnya jam 2 malam ya percuma, nggak akan tercapai, pasti meletre lah. Tapi paling tidak tidurnya paling malam jam 10. Itu harus sudah tidur. Ya toh, supaya tenaga kita segar. Nah, waktu bangun tuh alarm apa handphone jam atau alarm pribadi, Pak? Alarmnya masjid. Oke. Alami ya, Pak? Alami. Itu subuh kan pasti keras. Kebetulan rumah saya di dekat masjid ya. Pasti itu. Dan saya sudah terbiasa sebelum azan subuh saya pasti sudah istilahnya kroget-kroget lah gitulah. Ngulet-ngulet dan nanti subuh sudah istilahnya sudah siap. Tapi itu aku alamin juga, Pak Man. Maksudnya ketika lagi rutinnya itu badan tuh punya alarm sendiri. Jadi kayak lagi rajin gowes tuh dulu waktu pandemi itu ya tiap jam 4 tuh ya bangun. Masa-masanya ya 4.15, 4 kurang 10. Cuman memang tidurnya tuh sebelum jam 10 sudah tidur. Nah, kalau alarm saya mau tidur, Mas. Kalau udah jam 9, saya pasti sudah menguap. Oh. Ya. Ini belum nguap teman Mas. Belum. Aman. Setengah 9 itu pasti sudah menguap. Makanya kalau ada kepentingan jam 9, saya nggak ada saya harus tidur. Oh. Ya, kalau nggak ada kepentingan saya harus tidur. Lah kalau ultra, Pak Man? Kalau ultra ya kita nabung tidur toh. Oh. Nabung tidur toh. Iya. Ya kebetulan setiap kali ultra saya sih masih bisa mampu nggak tidur 2 malam sih. Luar biasa. Sementara ini yang ngerekam itu udah 2 kali camping di puncak gunung ya, Pak Man? Iya. Piye iki? Iya itu. Muridmu iki piye iki? 2 kali camping di puncak gunung. Gimana kalau kita jadikan podcast ini? 2 kali ikut race ultra, yang satu bukan ultra ya satu ya? Ya tapi levelnya se-ultra lah. 2 kali camping ya, Pak Man. Katanya ketagihan camping. Iya. Ya itu perlu latihan sih. Perlu latihan. Ya, Adaptasi. semuanya harus perlu latihan dan ada masanya lah. Iya. Masanya. Enggak bisa langsung ujuk-ujuk gitu, enggak. Semua harus proses. Berarti banyak anak-anak muda harus proses dilalui, enggak bisa orang naik tangga langsung naik tangga yang teratas. Buat kalian semua yang suka mager itu harus setting goals ya Pak Man ya. Ya. Setting target. Kalau bisa tuh lebih baik kita punya mimpi atau goal jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya weekly kilometer atau kalian mau semisal punya mimpi atau target kurangin berat badan ya berarti kalori mingguan. Sekarang ada yang namanya smartwatch di Coros itu bisa menampilkan kalori ya Pak Man ya di nanti ketika di sync 5 kilo kalori berapa lah itu kalian bisa. Kalau seminggu kalian bisa bakar kalori 5.000 tuh pasti lama-lama susut ya Pak. Iya, benar. Tapi nek ini banter ya percuma deh. Ya kalau dibuang terus ya. Oh iya, tetap ya. Ya tetap Mas. Tapi kalau gini terus nggak pernah dibuang ya tambah mengembang. Jadi ya. target itu bisa apapun. Ya. Goals setting bisa apapun, bisa kilometer, bisa kalori. Kalau aku kemarin mau ke UTMB elevasi mingguan Pak Man. Jadi 3.000, 4.000, 5.000 kayak gitu. Lah selain goals atau target jangka pendek, teman-teman juga punya target jangka panjang. Jadi kalau Pak Man itu untuk 2025 dia sudah punya 3 cita-cita, 3 mimpi. Yang pertama RAC 110 kilo pasti beliau, yang kedua mau anniversary run atau birthday run, yang ke-71 ada yang mau nemenin. Sat, monggo Sat. Kita relay wes Sat. Paruan ya 35. Yang ketiga run tukar 150 kilo di Jakarta. Ya. Luar biasa. Nah, teman-teman juga bisa setting goalsnya kalian sendiri. Mau apa? Mau ikut full marathon kayak di tahun 2025, mau ikut pertama kali ultra, mau ikut race gunung yang seru, misalnya Merbabu Sky Race, Bali Trail Running, ya kan, atau Semarang Mountain Race. Nah, itu ini ke depan terus. Mantap. Dan goal yang paling jauh itu kalau saya di hari tua saya tetap sehat. Saya bisa mandiri, tidak merepotkan orang lain. Amin. Itu goal saya, ya toh. Jadi kalau olahraga lah mulai sekarang tidak ada kata terlambat untuk olahraga karena kita memetiknya jauh ke depan. Betul. Supaya hari tua tetap kita sehat, kita bisa menikmati
kita bersyukur ya di hari tua kita sehat, masih bisa makan, Ya. masih bisa ketemu dengan Mas Dani, Asik. anak-anak muda, Ya. tambah semangat muda lagi ya. Nah, itu kebahagiaan yang mungkin apa ya harus dicapai ya semua orang ya, harusnya ya kalau ingin hari tuanya enak ya harusnya sehat, hidup sehat. Dan hidup sehat harus dirintis dari sejak semula. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk. Saya sudah tua ingin sehat. Nanti kalau sudah pensiun baru mau saya olahraga. Wah. Nanti kalau sudah umur sekian saya baru. Lah itu hasilnya sudah kaset ya. Jadi tidak ada kata terlambat ya, Tidak ada Maman. kata Teman-teman umur 50 juga mau kalau lagi gemuk ya jalan dulu. Iya. Ya, jalan, sepedaan. Mbak Man ini waktu pandemi juga udan angin moro-moro ketemu kayak gowesan. Kau mana tuh Magelang? Magelang. Nah, ya toh wes edan iki Mbak Man iki wes ngeri lah. Magelang naik Kopeng turun Salatiga. Luar biasa, luar biasa. Sepeda MTB lagi. MTB ya, Man. Abot bisa. Sekarang sudah tidak pernah sepeda ya, Man? Masih. Masih. Kalau apa? Saya seling seminggu seling. sekali. Tetap ya, tetap sekali ada. sepeda. Sebab sepedanya nggak karakter lah. Iya, benar. Cross training ya, Mbak Man ya. Nah, aku mau tanya satu lagi mungkin sebelum penutup. Mbak Man selain lari, selain sepeda, pernah nggak kayak strength training, penguatan gitu atau sekedar push up gitu, Mbak Man? Kalau di rumah saya melakukan sendiri ya sambil lihat video ya paling strength training sama barbel. Oh, tapi dilakuin ya, Pak Man? Dilakuin. Oke. Sama squat, plank di rumah sendiri. Berarti itu teman-teman tetap nggak cuma lari-lari toh, harus ada penguatan. Nah, stretching Pak Man, after lari masih suka stretching atau nggak pernah? Stretchingnya yang ringan-ringan aja. Ringan-ringan. Tetap harus stretching Tetap ya, Pak Man. Kalau enggak ya nanti otot-otot kita kan kaku. Rawan cedera. Iya, rawan cedera. Ya. Oke. Kan kalau latihan beban itu kan untuk menguatkan otot kaki supaya kita nggak cedera. Ya, kuncinya kan di situ. Biar nggak langsung kena ke sendi ya. Benar, ya. Luar biasa nih kalau ngobrol sama Mbak Man ini nggak kerasa tiba-tiba udah lebih dari berapa ini? Setengah jam, 40 menit? Jam. Udah lebih dari setengah jam. Mbak Man, mungkin pesan terakhir buat anak-anak muda selain tadi tips untuk mager, ada pesan lain yang mau memulai olahraga? Ya, saya himbau kepada anak-anak muda mulailah sekarang ya. Sekarang ya? Mulai sekarang. Anak-anak muda sama anak-anak tua sekali tuh, Iya, Man? anak-anak semua orang lah kita. Lah masalahnya ada, aku tuh selalu ketemu orang umur 40-50 tuh selalu gitu. Ketika tak ajak, Mas Dani masih muda, lah aku ngene lagi, kuwi. Banyak alasan itu, Mas. Joget ya, sebetulnya itu hanya banyak alasan Iya. gitu ya, toh. Banyak alasan gitu. Yang penting berarti apa? Skala prioritas ya, Pak Man ya? Ya sebenarnya niat lah. Niat. Ya, niat dan kita kalau ingin hidup sehat di hari tua ya harus olahraga. Kuncinya itu. Olahraga, makan, istirahat. Ya. Ditambah satu pikiran. Nah, itu dia Pak Man. Pak Man Ya. berarti enggak pernah stres ya, Pak Man? Santai. Santai. Ya, semua dijalani sesuai. Ya kita mengalir saja lah. Ya. Berarti Pak Man sudah ganti presiden berapa kali nih Pak Man di Indonesia ya, Pak Man? Mulai Pak Harto ya. Wah, tapi aku ya ngalami ding Pak Harto ding. Pak Harto, berarti sama ya. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Pak Jokowi. Iya. Nah, Tak jamin tuh teman-teman orang pada hafal. Aku ya hafal. Aduh, luar biasa. Oke Pak Man, ini aku thank you banget udah main ke sini. Teman-teman nih Pak Man itu rumahnya di atas, di Semarang atas, tapi rela datang ke sini ngobrol sama Dani Cika, sekaligus menginspirasi teman-teman semua. Semoga sehat terus Pak Man. Amin, terima kasih doanya Mas Dani. Iya. Sama-sama sehat, sama-sama menginspirasi banyak orang. Amin. Supaya hidup kita bermanfaat. Siap. Pokoknya aku doain, teman-teman juga mohon doain tahun depan bisa tiga-tiganya terlaksana. RAC donasinya banyak buat teman-teman anak-anak yang kurang beruntung, cancer. Buat berderannya semoga aman, lancar, cuacanya dikasih yang adem, lalu lintasnya aman. Kalau mau berderannya di gunung bisa tak temani Pak Man, kalau di jalan aku angkat tangan dulu. Yang ketiga rantuker, semoga aman, tentram, donasinya banyak dan lancar. Sekali lagi terima kasih Pak Man.
Masih. Oke teman-teman, buat teman-teman semua, thank you buat yang udah nonton, buat yang mau follow Pak Ngatiman, pengen ngerti lebih banyak tentang Pak Ngatiman, bisa cari Instagramnya beliau, Yohanes Ngatiman. Kalau teman-teman mau tanya sesuatu, mungkin malu, bisa DM, boleh Pak Man? Boleh. Pak Man ini pasti akan membalas. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan dan saran, langsung tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan tetap semangat. Sekali lagi, tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye.